Baik, saya lanjutkan untuk part kedua ya. Dimulai dari nomor 12, yaitu di sini masih seputar mengenai fungsi. Diketahui hx itu sama dengan x kuadrat min 4x plus 4 dan ix itu sama dengan x plus 1. Jika h bundaran i a itu sama dengan 81, maka nilai a adalah berapa gitu ya. Langkah yang pertama, kita harus menentukan komposisinya terlebih dahulu. H bundaran ix-nya dulu berapa gitu ya. Maka saya tulis di sini H bundaran IX sama dengan H IX. Dalam artian fungsi I itu dipetakan ke dalam fungsi H gitu ya. Kita ganti untuk fungsi I-nya yaitu X plus 1. Maka nanti setiap variabel X yang ada pada fungsi H itu kita ganti dengan X plus 1. Sehingga dari sini kita peroleh X kuadrat kita ganti dengan X plus 1 kuadrat. Lalu dikurangi dengan 4x, berarti 4 dikalikan dengan x plus 1 ditambah dengan 4. Nah, dari sini kita jabarkan terlebih dahulu ya. X plus 1 kuadrat itu sama dengan x kuadrat, kemudian ditambahkan dengan 2x plus 1 gitu ya kalau dijabarkan. Kemudian kita distribusikan untuk 4-nya, min 4 kali x sama dengan min 4x, min 4 kali 1 sama dengan min 4 ditambah dengan 4. Kita kelompokkan untuk suku-suku yang sejenis ya. Di sini tetap x kuadrat, kemudian suku yang sejenis ini adalah 2x dikurangi 4x sama dengan min 2x. Kemudian 1 dikurangi 4 ditambah 4. Nah, ini kan habis. Tinggal positif 1. Nah, seperti ini udah ketemu nih. H bundaran IX-nya itu sama dengan x kuadrat min 2x plus 1. Nah, pertanyaannya sekarang adalah H bundaran IA itu sama dengan 81. Berarti kalau ini kita ganti dengan A, itu nilainya adalah 81. Dari sini 81 sama dengan A kuadrat gitu ya, min 2A plus 1. Nah, dari sini bisa kita faktorkan ini ya. A kuadrat min 2A plus 1 itu sama dengan A min 1 dikalikan dengan A min 1 gitu kan. Karena ini sama, bisa kita tulis A min 1 kuadrat. Nah, saya lanjutkan di sini. Kita balik dulu luasnya supaya memudahkan. A min 1 kuadrat itu sama dengan 81 ya kan. Jadi A min 1 itu sama dengan akar 81 plus minus. Sehingga A min 1 itu sama dengan akar 81 berapa ya? 9 ya. Berarti plus minus 9. Sehingga dari sini diperoleh A itu sama dengan plus minus 9 ditambah dengan 1. Jadi A-nya ada 2. Untuk A yang positif sama dengan 9 ditambah dengan 1 yaitu 10. Ini kan. Untuk A yang negatif berarti negatif 9 ditambah dengan 1 yaitu negatif 8 gitu. A-nya 10 atau A-nya negatif 8. Sudah ketemu. Selanjutnya kita lanjutkan untuk nomor 13. Di sini diketahui f bundaran gx itu sama dengan x kuadrat plus 5x min 7 dan fx itu sama dengan x plus 5. Maka fungsi gx adalah titik-titik gitu ya. Yang ditanyakan di sini adalah fungsi kanan, yaitu gx-nya. Maka dari itu kita tulis terlebih dahulu komposisinya ya. F bundaran gx itu kan sudah diketahui bahwasanya x kuadrat plus 5x min 7. Seperti ini kan. Nah, F bundaran gx itu kan sama aja dengan f gx. Gini kan? Sama dengan x kuadrat plus 5x min 7. Bener nggak? Ya bener dong. Nah, fungsi f sudah diketahui nih, yaitu x plus 5. Karena f gx, maka gx-nya dipetakan ke dalam fungsi f. Sehingga semua variabel pada fungsi fx ini kita ganti dengan gx. Variabel x kita ganti dengan gx. Sehingga dari sini dapat diperoleh x plus 5. Berarti gx plus 5 sama dengan x kuadrat plus 5x min 7. Nah, udah ketemu nih gx-nya. Gx sama dengan x kuadrat plus 5x min 7. 5-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi negatif 5. Sehingga kita sederhanakan gx sama dengan x kuadrat plus 5x
min 7, min 5 sama dengan min 12. Sudah ketemu untuk fungsi gx-nya, yaitu x kuadrat plus 5x min 12. Selanjutnya untuk nomor 14 ya. Nah, nomor 14 ini jika fx itu sama dengan 4x min 2 per x plus 3 lah, ini fungsi rasional gitu ya. Maka inverse dari fungsi fx itu adalah berapa? Nah, kita boleh pakai cara cepat ya. Cara cepatnya itu adalah jika ada fx, maka f inverse x-nya itu sama dengan min dx plus b per cx min a. Seperti ini, min dx plus b cx min a. Nah, sekarang di sini a-nya berapa tuh? A-nya kan 4. Ya kan? A-nya itu 4. Kemudian b-nya berapa? B-nya adalah min 2. Kemudian c-nya adalah 1. C itu koefisien yang berada di variabel x ini di sini. Kemudian d-nya adalah 3. Nah, langsung saja kita substitusikan ke dalam rumus inverse ini, rumus inverse rasional. Maka dari sini dapat diperoleh min dx berarti min d-nya 3, min 3x plus b. B-nya berapa? B-nya adalah negatif 2. Kemudian per cx. C-nya berapa? 1. Berarti 1x tetap x min a. A-nya berapa? 4. Min 4. Nah, ini dapat kita rubah bentuknya supaya lebih bagus. Min 3x ini kan plus negatif 2 berarti min 2 per x min 4. Ini ya. Sudah ketemu nih untuk bentuk inversenya. Lalu untuk nomor 15, jika fx sama dengan x per x min 1 dan gx sama dengan x plus 2, maka inverse dari f bundaran gx itu berapa? Gitu ya. Langkah pertama kita tentukan dulu untuk komposisinya, yaitu f bundaran g-nya berapa? F bundaran gx itu sama dengan f gx. Fungsi gx kita petakan dalam fungsi f, di mana fungsi f-nya kan x per x min 1, berarti variabel x di sini kita ganti dengan x plus 2. Ini kan x, berarti x plus 2. Kemudian per x kita ganti dengan x plus 2 min 1. Ini kan. Kita sederhanakan, ini tetap x plus 2. Kemudian x plus 2 min 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1, berarti x plus 1. Nah, kalau ditanyakan f inverse-nya, kita gunakan rumus ini tadi. F inverse f bundaran g inverse x-nya kita gunakan rumus, yaitu min dx plus b per cx min a. Seperti ini ya. Maka dari sini kita peroleh a-nya berapa? A-nya 1, b-nya 2, c-nya 1, d-nya 1. Kita langsung substitusikan aja ke rumus inverse-nya, sehingga dapat diperoleh min dx, d-nya 1, berarti min x plus b, b-nya 2. Kemudian cx, c-nya 1, berarti tetap x min a, a-nya 1, min 1. Nah, ini dapat dirubah 2 min x per x min 1. Udah ketemu untuk komposisi atau inverse dari komposisi f bundaran gx nya. Lanjutnya untuk nomor 16 ya, di situ nomor 16 sudah diketahui derajat, disuruh untuk menentukan radiannya. Jadi nilai radian dari 80 derajat itu adalah berapa gitu ya. Kita masih ingat bahwasanya 1 derajat itu sama dengan pi per 180 derajat radian. Gitu kan? Kalau 80 derajat berarti pi per 180 derajat radian ini dikalikan 80, atau 80 derajat dikalikan dengan pi per 180 derajat radian. Ini kan, kita sederhanakan dengan cara membagi 80 dan 180 ini kita bagi 20 semuanya. 80 dibagi dengan 20 itu sama dengan ketemu 4 ya. Kemudian 180 derajat dibagi dengan 20 itu sama dengan 9. Pi-nya tetap
kemudian radian. Jadi 80 derajat itu sama dengan 4/9 pi radian. Sudah ketemu. Kemudian nomor 17, nilai dari tan alfa itu sama dengan berapa? Gitu ya. Sudah diketahui sudut acuannya yaitu alfa. Kemudian sisi sampingnya 3 dan sisi miringnya 5. Kita ingat bahwasanya tan alfa itu sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi samping. Desa ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah sisi depan sudut acuan belum diketahui. Maka langkah pertama kita tentukan dulu sisi depannya panjangnya berapa. Dengan cara menggunakan rumus Pitagoras. Berarti sisi depannya kan AC nih. AC itu sama dengan akar BC kuadrat, sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi samping kuadrat yaitu AB kuadrat. Ini ya. Kita masukkan angkanya. BC kuadrat, BC-nya berapa? BC-nya 5, berarti 5 kuadrat. Dikurangi dengan AB, AB-nya 3, 3 kuadrat. Sama dengan akar dari 5 kuadrat 25 dikurangi dengan 3 kuadrat yaitu 9. Sehingga diperoleh akar 16. Akar 16 yaitu 4. Oke. Berarti AC-nya 4 nih. Dari sini kita udah bisa menentukan tan alfa. Tan alfa itu sama dengan depan bagi samping, depannya 4, sampingnya 3. Sudah ketemu nilai tan alfanya yaitu 4/3. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan untuk nomor 18. Ya. Nomor 18 ini diketahui segitiga ABC itu siku-siku di B. Jika sudut C itu 60 derajat dan panjang sisi AB itu 5 cm, panjang sisi AC berapa? Gitu. Maka untuk memudahkan kita ilustrasikan dulu sebuah gambar segitiga siku-siku. Gitu ya. Dia siku-siku di B. Berarti A, B, C. Gini kan? Dan sudut C adalah 60 derajat. Berarti di sini 60 derajat. Panjang sisi AB yaitu 5 cm. Gitu kan? Panjang sisi AC adalah berapa? Ini yang ditanyakan, sisi AC. Nah, ini kan sudut acuan 60 derajat. Ini berarti sisi depan. Yang ditanyakan adalah sisi miring. Ada hubungannya nggak depan sama miring? Ada dong, yaitu sinus, perbandingan sinus. Sinus C, sin C itu kan sama dengan sisi AB gitu kan? Depan dibagi miring, sisi AC. Ya enggak? Ya dong. Nah, sin C itu berapa? Sin C kan 60 derajat tuh. Sin 60 derajat sama dengan AB-nya berapa? AB-nya 5/AC. Gini kan? Nah, kita masukkan tuh sin 60 derajat. Masih ingat kan sudut istimewa? Sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Sama dengan 5/AC. Kita kalikan silang nih. Setengah akar 3 itu kan sama dengan akar 3/2. Berarti AC dikalikan akar 3. Kemudian 2 dikalikan dengan 5, 10. Sehingga dari sini kita dapat memperoleh AC itu sama dengan 10 per akar 3. Karena di sini pengali, kalau diruas ke kanan menjadi pembagi akar 3. Kita kalikan sekawan untuk bentuk yang lebih bagus, yaitu sekawannya dari akar 3. Akar 3 per akar 3. Gitu ya. Akar 3 dikali akar 3 berapa? 3 ya. Kemudian 10-nya tetap di sini akar 3. Nah, jadi panjang dari sisi AC yaitu 10/3 akar 3. Sudah ketemu. Sampai sini. Lanjut nomor 19. Di situ diketahui X di kuadran 1. Jadi sudutnya itu di kuadran 1. Dan sin X itu sama dengan 2/5. Maka nilai dari cos X adalah berapa gitu ya. Jadi kalian masih ingat kan? Di kuadran 1 itu semuanya positif. Jadi mulai dari sin, cos, tangen dan semuanya itu positif. All. Ya. Kemudian di kuadran 2 itu hanya sin saja yang positif. Di kuadran ketiga itu hanya tan saja. Dan di kuadran keempat hanya cos saja. Karena di kuadran 1 udah ditanyakan cos X, maka nanti hasilnya pasti positif. Gitu ya. Maka dari itu misalkan nih, ini adalah di kuadran 1. Ya. Nah, di kuadran 1 di sini X-nya. Kan diketahui sin X. Sin itu kan depan dibagi miring. Maka depan dibagi dengan miring. Depan bagi miring. Depannya berarti 2, miringnya adalah 5. Udah ketemu nih. Untuk perbandingan sisi depan dan sisi miringnya.
Tetapi yang diminta itu adalah cos X. Cos X itu kan samping bermiring. Sampingnya belum diketahui, maka kita mencari terlebih dahulu sisi sampingnya berapa dengan menggunakan rumus Pitagoras. Jadi sisi samping itu sama dengan akar dari sisi miring kuadrat yaitu 5 kuadrat dikurangi dengan sisi depan kuadrat yaitu 2 kuadrat. Kita jabarkan 5 kuadrat itu sama dengan 25 dikurangi 2 kuadrat yaitu 4. 25 dikurangi 4 yaitu 21, maka akar 21. Sudah ketemu di sini adalah sisi sampingnya adalah akar 21, ya kan? Maka kita dapat menentukan nilai dari cos X-nya. Cos X itu sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring, ya kan? Nah, sisi sampingnya berapa? Sisi sampingnya kan samping sudut acuan adalah ini, akar 21 nih. Udah ketemu tadi dicari. Akar 21 sisi miringnya berapa? 5. Berarti cos X itu sama dengan akar 21 per 5. Sudah ketemu untuk nomor 19. Sekarang kita lanjutkan untuk nomor 20. Di sini itu ada identitas trigonometri, tapi tidak disuruh untuk membuktikan, ya. Kalau di ABC itu tergantung mintanya ABC nanti bentuknya seperti apa. Kalau soalnya seperti ini bisa kita bawa kemanapun, gitu ya, terserah kita. Oke, tapi di sini saya akan bawa semuanya ini dirubah ke bentuk selain sekan, gitu ya, dibawa ke cos dan sinus kalau bisa. Nah, di sini kan 2 plus sekan kuadrat. Sekan kuadrat itu sama dengan kebalikan dari cosinus. Berarti dapat ditulis 2 plus seper cos kuadrat theta dibagi dengan sekan kuadrat theta juga dirubah nih ke seper cos kuadrat theta karena kebalikannya sekan itu cos. Jadi seper cos kuadrat theta. Seperti ini dulu. Nah, karena di sini kan belum sama penyebutnya, maka kita samakan penyebutnya. Duanya ini kita kalikan dengan cos kuadrat theta per cos kuadrat theta. Jadinya diperoleh 2 dikali dengan cos kuadrat theta per cos kuadrat theta ditambah dengan 1 per cos kuadrat theta per semuanya dengan 1 per cos kuadrat theta. Gini kan? Jadi kita sederhanakan. Di sini kan 2 kali cos kuadrat theta tetap 2 cos kuadrat theta ditambah dengan 1. Langsung digabung aja karena di sini penyebutnya sudah sama. Berarti dapat ditulis 2 cos kuadrat theta ditambah dengan 1 per cos kuadrat theta dibagi dengan seper cos kuadrat theta. Gini ya. Nah, karena di sini dibagi pecahan, maka ini diubah ke operasi perkalian dengan syarat ini dibalik. Sehingga dapat ditulis lagi 2 cos kuadrat theta plus 1, gini kan, per cos kuadrat theta dikali dengan ini dibalik, sehingga dibalik jadi cos kuadrat theta per 1. Masih ingat kan konsep pembagian pecahan? Gitu ya. Syaratnya diubah ke operasi perkalian dengan syarat ini dibalik. Pecahan yang di bawah itu dibalik menjadi cos kuadrat theta per 1. Nah, ini kan udah sama nih, bisa disederhanakan. Sehingga dapat diperoleh hasilnya adalah 2 cos kuadrat theta plus 1 per 1. Sama aja dengan 2 cos kuadrat theta plus 1. Udah. Saya bawa ke sini. Tergantung nanti ABC-nya bagaimana. Gitu. Selanjutnya saya akan bahas untuk nomor 21, ya. Nomor 21 itu disuruh untuk menentukan panjang sisi BC itu berapa jika diketahui gambar segitiga sembarang seperti ini. Nah, jika kita lihat di sini, itu udah diketahui salah satu sisi dan sudut di hadapannya, ya, dan salah satu sudut dan sisi yang ditanyakan, dan sisi itu di depan sudut tersebut. Maka ini dapat menggunakan aturan sinus, sehingga dapat diperoleh sisi yang diketahui yaitu 6 per sinus sudut di depannya yaitu sin 60 derajat sama aja dengan sisi yang ditanyakan yaitu BC per sinus sudut yang di hadapannya yaitu sin 45 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini maka kita rubah nih sin 60 derajat berapa, sin 45 derajat berapa gitu ya. Kita tulis lagi 6-nya per sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3 atau dapat ditulis akar 3 per 2 gini ya. Nah, sama dengan BC per sin 45 derajat yaitu setengah akar 2, ya kan? Setengah akar 2 seperti ini. Kita kalikan silang kalau udah seperti ini, ya.
6 dikalikan dengan setengah akar 2, 6 kali setengah itu 3 kali akar 2, ya berarti 3 akar 2. Sama dengan BC dikali dengan akar 3 per 2, ya sama aja dengan akar 3 per 2 BC. Maka dari itu BC itu sama dengan 3 akar 2, ini kan pengali, berarti menjadi pembagi nih kalau tidak ruas, berarti akar 3 per 2. 3 akar 2 dibagi dengan akar 3 per 2. Nah ini konsep juga, konsep pembagian pecahan. Ini dirubah ke operasi perkalian dengan cara dibalik, sehingga dapat ditulis 3 akar 2 dikali dengan 2 per akar 3. Gini kan. Nah 3 dikali 2 berapa? 3 kali 2 yaitu 6 ya. Jadi akar 2 per akar 3. Nah bentuk ini bisa kita ubah dengan cara mengalihkan sekawannya akar 3. Ya, seperti ini. Nah, akar 3 kali akar 3 kan 3 ya. Berarti 6 dibagi dengan 3 yaitu sama dengan 2. Nah, akar 2 dikalikan akar 3 sama dengan akar 6. Sudah ketemu. Di sini nilai dari BC panjangnya yaitu 2 akar 6. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan untuk nomor 22, yaitu diketahui sin 55 derajat itu sama dengan 1/P, maka tan 215 derajat itu sama dengan berapa gitu ya. Tan 215 itu berada pada kuadran 3, di mana pada kuadran 3 yang positif hanya tan. Maka dapat dipastikan nanti hasilnya pasti positif gitu ya. Tan, kita tulis dulu, tan 215 derajat itu kan sama aja dengan tan di kuadran 3, berarti 180 derajat ditambah dengan supaya jadi 215 derajat, alfanya berapa? Alfanya 35 derajat ya. Berarti tan 215 derajat itu sama aja dengan tan 35 derajat. Ini nih nanti yang digunakan sebagai patokan, tan 35 derajat. Nah, sekarang kita kembali lagi di sini. Sin 50 derajat itu sama dengan 1/P. Ini yang diketahui. Maka kita coba ilustrasikan ke dalam segitiga siku-siku. Ini ya. Di sini 55 derajat. Oke. Maka kalau sin 55 derajat berarti sin itu depan per miring kan? Ini depan, ini miring. Berarti depannya 1, miringnya P. Gini. Oke. Maka kita mencari ini dulu, sisi ini dulu. Karena sisi ini belum diketahui dengan menggunakan teorema Pitagoras, yaitu sisi samping ya. Sisi samping itu kan sama dengan akar dari sisi miring dikuadratin dikurangi dengan sisi depan dikuadratin 1 kuadrat. Jadinya akar P kuadrat min 1. Ini sisi sampingnya udah ketemu nih. Nah, kalau udah ketemu, maka tan 35 derajat dapatnya dari mana? Tan 35 derajat itu dapatnya dari sini nih. Karena ini kan siku-siku, maka di sini kan 90 derajat. Oke, dalam segitiga siku-siku atau segitiga yang lainnya, itu jumlah sudutnya harus 180 derajat. Di sini kan 90 derajat. Ini 55 derajat. Berarti kalau ditambahin adalah 145 derajat, ya kan? Nah, di sini berapa supaya menjadi 180 derajat? Tentunya di sini harusnya 35 derajat. Ini ada tan 35 derajat, berarti kita pakai sudut acuannya adalah 35 derajat. Di sini kan tadi P kuadrat min 1. Ini kan? Maka tan itu apa? Tan 35 derajat itu kan berarti depan, sisi depan dibagi dengan sisi samping. Sekarang sisi depan dari sudut acuan 35 derajat itu berapa? Sisi depan ini berapa? P kuadrat min 1. Sisi sampingnya berapa? 1. Sehingga kita masukkan aja nih sisi depannya, yaitu P kuadrat min 1 per sisi sampingnya adalah 1. Sehingga dapat diperoleh tan 35 derajat itu adalah akar P kuadrat min 1. Nah, ini sama aja dapat disimpulkan bahwasanya tan 215 derajat itu sama dengan akar P kuadrat min 1. Udah ketemu seperti ini. Lanjut untuk nomor 23, yaitu perhatikan gambar berikut ini, tentukan nilai dari cos A gitu ya. Di sini ada segitiga sembarang, di mana pada segitiga ini sudah diketahui salah satu sudut dan sisi di hadapannya juga diketahui. Kemudian salah satu sisi diketahui tapi sudut di depannya belum diketahui. Maka dari ini kita bisa menggunakan aturan sinus ya. Jadi sisi yang diketahui kan 6.
kemudian sinus sudut yang di hadapannya itu sinus 30. Itu sama aja dengan sisi yang diketahui yaitu 4, kemudian sinus sudut yang di hadapannya kan sin A. Gitu. Maka kita ganti dulu sin 30 derajat itu berapa? 6 per sin 30 derajat itu adalah setengah. Ini kan? Kemudian sama dengan 4 sin A. Kita kalikan silang. 6 dikalikan sin A yaitu 6 sin A, ya kan? Kemudian setengah kali 4 yaitu 2. Sehingga kita peroleh sin A itu sama dengan 2 per 6. Atau sin A itu sama aja dengan 1 per 3 disederhanakan. Nah, kita buat segitiga siku-siku. Karena ini udah ketemu sin A. Boleh aja kita buat segitiga siku-siku dengan sudut acuan seperti sudut ini adalah sudut A. Ya, A, B, C. Ini kan. Nah, sin A itu kan 1/3, berarti sisi depan per miring. Depan sudut A itu adalah 1 sisinya. Kemudian sisi miringnya adalah berapa tuh? 3 kan? Gini. Maka kita dapat menentukan cos A dengan syarat kita mengetahui sisi sampingnya dulu. Sisi sampingnya kan belum diketahui nih. Maka kita gunakan rumus Pitagoras, yaitu AB itu sama dengan akar dari sisi miringnya berapa? 3 kuadrat dikurangi dengan sisi depannya 1 kuadrat, sama dengan dari sini diperoleh 3 kuadrat berapa? 9 ya, dikurangi dengan 1 kuadrat yaitu 1. Kemudian akar 9 min 1 yaitu akar 8. Oke. AB sisi sampingnya udah diketahui 8. Maka dari itu kita dapat menentukan cos A. Cos A dengan sudut acuan A, maka sisi samping per miring. Sisi sampingnya 8, akar 8. Sisi miringnya 3. Udah ketemu nih, cos A sama dengan akar 8 per 3. Gampang kan? Iya, gampang. Kemudian ada 2 soal yang terakhir, yaitu soal nomor 24 dan nomor 25. Oke. Nomor 24, berdasarkan gambar di bawah ini, nilai Y adalah gitu. Nah, jika kita lihat di sini, itu ada sudut yang diapit oleh 2 sisi yang diketahui. Ada sudut yang diapit oleh 2 sisi yang sudah diketahui, maka ini pasti menggunakan aturan cosinus. Untuk mencari sisi yang lain, kita gunakan aturan cosinus. Sehingga yang ditekan masih Y. Sisi Y itu adalah jumlah kuadrat dari sisi yang lain, yaitu 2 kuadrat ditambahkan dengan 5 kuadrat dikurangi dengan 2 kali sisi yang lain yang diketahui, yaitu 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 5 dikali cos sudut yang di hadapan sisi yang ditanyakan, yaitu cos 60 derajat. Gini kan? Oke, kemudian 2 kuadrat berapa? 4 ya. Tambah 5 kuadrat itu 25. Oke, dikurangi dengan 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 5 berapa? 20. Dikali dengan cos 60 derajat itu setengah. Maka dari sini kita dapat sederhanakan 4 tambah 25 yaitu 29 dikurangi dengan 20 kali setengah yaitu 10. Sehingga 29 dikurangi 10 sama dengan 19. Maka sudah ketemu Y-nya sama dengan 19. Oke, gampang ya. Oke. Kemudian nomor 25. Periode dari fungsi trigonometri di bawah ini adalah, nah di sini kan diketahui fx sama dengan 4 cos dalam kurung 6x min 1/5 pi plus 8 gitu ya. Kalau ditanyakan periode, nah periode itu adalah capaian berapa itu gelombang itu loh. Satu gelombang itu mencapai berapa derajat, itu namanya periode gitu ya. Ini berapa periodenya, sampai berapa derajat di satu gelombang itu gitu kan. Maka itu dapat dicari menggunakan rumus periode itu sama dengan 2pi dibagi dengan K gitu. Nah di sini jangan kita anggap soal ini susah, karena soal ini sebenarnya gampang sekali. Kita hanya mencari K-nya dulu terlebih dahulu. K-nya di sini kan di depan variabel X. Di depan variabel X itu adalah 6. Lah, K-nya ini 6. Nah, 2pi itu berapa? 2pi itu kan 1 pi-nya 180 derajat. Kalau 2pi berarti 2 kali 180 derajat berarti 360 derajat tuh. Dibagi dengan K, K-nya 6. Udah. Ketemu kan 360 derajat dibagi dengan 6 sama dengan 60 derajat. Jadi satu periode itu 60 derajat. Satu gelombang itu capaiannya mencapai 60 derajat. Ya, satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Itu capaiannya dia mencapai 60 derajat.
Oke, sudah ketemu periode seperti ini. Nah, ini beberapa soal mulai dari part 1, kemudian part 2 ini ya. Ada 25 soal. Silakan dipelajari karena ini penting sekali untuk sebagai bekal kalian menghadapi PAT penilaian akhir tahun di kelas 10 tahun pelajaran 2020 dan 2021. Gitu ya. Semoga sukses. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.